Halo semuanya. Welcome to Teen Online Service. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Tepuk tangan bersama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Nyatakan. Aku anakmu dan aku milikmu, berhati sesuai rencanamu. Rencanamu besar bagiku, Karuniamu. karuniamu megah bagiku. Katakan bersama. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Sing it together. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Tepuk tangan bersama. Dimanapun kalian berada, Tuhan. Jump, 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 jump. Sing it. Tiada yang mustahil bagimu, Nyatakan. tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap katakan? Halo semua, welcome to AOC Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Selamat datang buat kalian yang udah tuning in di AOC Teen Online Service. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, atau mendengarkan bahasa asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Dan sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua. Teen Online Service bisa kita akses di YouTube AOC setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi Teen Online Service bisa diakses di YouTube AOC setiap Minggu pukul 7 pagi. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan dalam Komsel kalian. Jadi jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Dan kita akan melanjutkan ke acara yang berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service hari ini. Boleh nggak kasih tepuk tangan? Yeay. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan berbicara tentang hikmat, saya ingin mengajak kita melihat dua kawan kita, yang satu namanya Miko, yang satu namanya Gloria di sebelah sini. Mereka akan bertanding dan berlomba. Tahu nggak, mereka akan bikin jembatan. Ada dua kursi disediakan buat mereka. Ada juga
gunting disiapin buat mereka, ada juga isolasi disiapin buat mereka, dan ada koran disiapin buat mereka. Yang akan mereka lakukan adalah mereka akan bikin jembatan dari satu kursi ini ke kursi berikutnya, berlomba dalam waktu kurang lebih 1,5 menit. Benar, 1,5 menit atau 2 menit, kita kasih 2 menit ya. Tapi mereka 2 menit kelihatannya lama banget ya. 1,5 menit 1,5 menit dan mereka akan bikin jembatan. Katanya ini jembatan prototipenya dari jembatan yang ada di New York sana. So mereka akan bikin jembatan terkuat. Cuman satu aja kok persyaratannya, tidak boleh diikat di kursi isolasinya, hanya boleh ditempelin loh. Asik nggak sih boleh ditempelin tapi nggak boleh diikat. Tapi nanti kita akan tesnya, setiap jembatan akan dites dengan 1 buah batako. Mana yang lebih kuat, jembatan Miko atau jembatan Gloria? Ayo kita lihat sama-sama. Are you guys ready? Ready? Oke. Dihitungan 1, 2, 3. Come on. Look, mereka mulai siap-siap nih. Ngeluarin korannya, ngeluarin guntingnya, ya kan? Oke. Mereka mulai bikin nih jembatan mereka. Saya nggak tahu kira-kira nanti bakal jadi seperti apa. Harus ngeluarin timernya nih. Maaf, timernya lupa dikeluarin. Oke lah, kita kasih 2 menit ya teman-teman ya. Oke, timernya udah berjalan. Saya nggak tahu rencananya Miko ini gimana, rencananya Gloria gimana. Oke. Sudah 40 detik guys. Ayo. Udah 50 detik guys. Satu menit sudah berjalan. Satu menit 15. Semangat Miko, semangat Gloria. Jembatan terkuat nanti pemenangnya ya. 1 menit 35. Kalau nanti mungkin waktunya nggak cukup, kita kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke. 1 menit 45. Oke, 2 menit kita tambahin 1 menit lagi. Beda banget dari konsep yang saya pikirin. Kok bisa sama caranya? Ini saling sharing ya? Sharing ide ini kelihatannya ini. Lihat Gloria udah mau jadi. Semangat Miko. Dua menit 50 guys. Kita tambahin 1 menit lagi deh ya, 1 menit lagi ya. 3 menit sekarang. 1 more minute, ayo semangat. Miko jangan mau kalah nih sama cewek. Pressure.
Semangat. Semangat. Ngelihatnya nggak sesetres bikinnya. OMG, ini sudah 4 menit guys. Oke, kita kasih waktu 1 menit lagi ya. One more minute. Kelihatannya Miko perlahan tapi pasti juga ini. Oke ya, 30 detik lagi. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9. Oke, stop. Semuanya stop. 5 menit waktunya. Gimana nih? Om Wahyu gimana nih? Kak Wahyu gimana Kak Wahyu? Siapa yang jadi nih jembatannya? Oke, boleh kasih tepuk tangan nggak buat mereka berdua teman-teman? Sorry nutupin. Kasih tepuk tangan buat mereka berdua ya. Oke, jadi kalau dilihat memang nggak perlu dites yang menang kelihatannya yang ini ya gitu. Oke, padahal menurut saya rangkanya yang tadi paling benar itu sudah ini. Cuman nggak tahu gimana kok tadi nggak sampai ke. Oke, thank you. Sebentar kita akan lihat ya aplikasinya apa nih. Kenapa kok knowledge, skill dan melakukan itu penting untuk disatukan jadi sebuah hal yang namanya hikmat. Halo semua teman-teman Teens, seneng banget kita hari ini bisa ketemu di Teens Online Service hari ini. Dan tadi barusan kita ngelihat sebuah games gimana kita semua memerlukan bukan hanya knowledge, pengetahuan, tapi juga skill dan tentunya bagaimana mengaplikasikannya. Knowledge, skill, bagaimana mengaplikasikannya itu akan disebut dengan yang namanya ini, wisdom. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas sama-sama yaitu tentang wisdom. Boleh ucapkan sama-sama atau boleh ketik di kolom komentar wisdom, yaitu hikmat. Nah, menarik sekali. Semua orang tahu hikmat itu ada, tapi nggak sadar betapa pentingnya. Contoh, kayak kita tahu air itu ada, air itu penting, tapi jarang sekali kita minum. Ada nggak teman-teman yang jarang minum air, ya kan? Ada juga yang gini nih, tahu bahwa vitamin itu ada, vitamin itu perlu, tapi jarang banget diminum vitaminnya. Ada juga yang tahu bahwa disiplin itu ada, disiplin itu penting, tapi jarang banget disiplin dilakukan. Nah, wisdom itu sesuatu yang kita tahu itu ada, tapi jarang banget kita sadari dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga saya ingin mengajak kita baca di Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya bacain ya, bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, menarik sekali. Yang pertama, apa itu wisdom? Apa itu hikmat? Ya, hikmat adalah tahu apa yang benar sesuai mau Tuhan dan melakukannya. Tahu apa yang benar sesuai mau Tuhan dan melakukannya. Nah, berarti gini, knowledge kita tentang apa yang baik, apa yang nggak baik, apa yang benar, apa yang salah, yang sesuai mau Tuhan, bahkan ditambah dengan skill kehidupan kita, kalau diaplikasikan itu jadi yang namanya ini, wisdom, hikmat. Sebab hikmat adalah tahu apa yang benar sesuai mau Tuhan dan melakukannya. Apalagi kalau gini, bisa bayangin nggak? Kita nggak tahu apa yang benar, yang sesuai mau Tuhan. Itu aja kita nggak tahu, gimana kita menjadi orang berhikmat, ya nggak sih? Ada juga yang gini, tahu apa yang benar, yang sesuai mau Tuhan, tapi nggak dilakuin.
Gimana juga kita menjadi orang yang berhikmat dalam hidup ini? Oleh sebab itu hikmat itu adalah gini, melakukan apa yang benar, tahu apa yang benar sesuai mau Tuhan, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, oleh sebab itu buat semua teman-teman yang bertanya-tanya apa sih hikmat? Kalian sudah ada hikmat loh. Tuhan sudah menyediakan hikmat buat kita. Hanya mau nggak kita melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana menambah hikmat dalam hidup kita semua? Bagaimana menambah hikmat dalam hidup kita semua? Nah, sehingga saya ingin kasih 3 tips sederhana banget. Yang A, ya, berpikir sebelum melakukan. Mau ngelakuin apapun. Mungkin kita mau nyontek, mungkin kita mau males-malesan, mungkin kita nggak mau reply message dari mentor komsel kita, mungkin kita lagi nggak kepingin sekolah, mungkin kita lagi marah, mungkin kita lagi jengkel, kita lagi pokoknya kecewa dan sebagainya. Berpikir sebelum melakukan. Apalagi mau melakukan hal yang buruk, hal yang jelek, pikir sebelum melakukan. Kalau untuk melayani Tuhan, untuk ada di kelompok sel, pemuritan, melakukan hal yang benar, nggak usah pikir-pikir lagi. Tapi kalau untuk hal yang jelek, hal yang nggak benar, berpikir sebelum melakukan, lalu tanya Tuhan, Tuhan apa pantas saya ngelakuin ini? Apa boleh saya ngelakuin ini? Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau bertambah dalam hikmat, yang bisa kita lakukan, yang A tipsnya adalah berpikir sebelum melakukan. Jangan sampai kita itu seringkali nyesel dalam kehidupan kita. Salah satu contoh hal yang pernah saya sesali dalam hidup saya adalah ketika saya masih remaja, saya itu sembarangan banget dengan uang saya. Jadi ketika saya punya uang, selain saya sembarangan beli ini, beli itu, hambur-hamburin buat gini, buat gitu, jajan dan lain sebagainya. Yes, kadang saya suka ngasihin ke teman-teman, traktir teman-teman tanpa ngatur uang saya dengan benar gitu. Nah, akhir yang terjadi, belum akhir bulan, uang saya udah habis duluan. Jajan nggak bisa, beli makanan nggak bisa. Akhirnya saya nggak punya tabungan. Nah, di situ itu akhirnya saya belajar, wah iya ya, kenapa sih kok uang saya selalu habis tiap bulannya? Ternyata saya itu nggak berpikir sebelum melakukan segala sesuatu. You have to ask God, minta hikmat dari Tuhan, tuntunan Tuhan, lalu lakuin kalau Tuhan ngajarin kita. Nah, sama halnya kalau mau bertambah dalam hikmat, berpikir sebelum melakukan itu hal yang penting banget. Nah, gimana lagi caranya bertambah dalam hikmat? Tips yang B adalah mau mencoba dan melakukan. So, kalau Tuhan kasih kita hikmat, ayo ini kita tahu apa yang benar sesuai mau Tuhan, ya kan? Ayo disiplin, melayani, disiplin belajar, mungkin itu bangun lebih pagi, ngatur kamar, merapikan kamar, bantu orang tua, ya kan? Mungkin itu komunikasi dengan kawan, dengan keluarga, dengan kakak, adik, lebih sopan, lebih baik, mungkin juga lebih berani melayani, lebih mau ada di kelompok sel, lebih berani bicara ketika ada di komsel. Hey, ketika kita sadar bahwa itu adalah hal-hal yang benar yang sesuai mau Tuhan, ayo dicoba dan dilakukan. Dicoba dan dilakukan. So, semakin kita mencoba hal yang benar yang Tuhan mau, makin bertambah loh hikmat kita. Ya kan? Contoh, misalnya gini, kita tahu kita punya vitamin, lalu kita minum vitamin kita. Ketika kita minum vitamin kita, lama-lama tubuh kita makin sehat. Nah, sama halnya dengan ketika kita tahu apa yang benar, lalu kita coba, kita lakuin, kita coba, kita lakuin lagi. Dari situ, hikmat kita, saya yakin pasti akan bertambah dan makin bertambah dan makin bertambah. Nah, siapa sih yang nggak suka makin berhikmat? Karena orang yang makin berhikmat, dia akan menjadi orang yang akan makin luar biasa. Kapasitasnya, kemampuannya, cara berpikirnya, leadershipnya juga akan makin bertumbuh secara luar biasa. Oleh sebab itu, tips yang kedua adalah ayo mencoba dan melakukan semua yang benar, yang sesuai mau Tuhan. Kita coba dan kita lakuin terus dan terus dan terus. Nah, tips yang ketiga adalah ini, lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Bisa nggak kita gagal? Yes, bisa dong. Waktu kita lagi mencoba, lalu kita fail. Lalu ketika kita lagi mencoba, tiba-tiba muncul rasa malas. Mau bangkit lagi, semangat lagi, cinta Tuhan, ibadah, komsel, pelayanan, atau mungkin yang lainnya. Kita di sekolah, rajin, dengar orang tua, ya kan? Komunikasi dengan saudara. Kadang kita bisa fail, atau mungkin ada sedikit gesekan. Tapi jangan akhirnya membuat kita nyerah. Ayo, kuncinya yang ketiga adalah lagi, dan lagi, dan lagi. Sekali lagi ya, lagi, dan lagi, dan lagi. So, ketika kita mencoba mengaplikasikan 3 tips sederhana ini, bagaimana menambah hikmat dalam kehidupan? Yang pertama, berpikir sebelum melakukan. Yang kedua, mencoba dan melakukan.
Dan yang ketiga, lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Nah, saya berdoa ketika kita melakukan 3 tips yang sederhana ini, bisa nggak kita mungkin jatuh bangun gagal? Yes, bisa, tapi tahu nggak? Seperti orang lagi latihan angkat beban di tangannya. Kok tangan saya nggak gede-gede? Kok tangan saya nggak gede-gede gitu? Tapi dari waktu ke waktu kita mencoba melakukan, tiba-tiba otot di dalamnya itu udah mulai kebentuk makin keras, tiba-tiba makin gede ya kan? Nah, sama halnya dengan hikmat. Hikmat kelihatannya dia nggak secara instan langsung, kelihatannya banyak banget dalam hidup kita. Tapi ketika kita mau berpikir sebelum melakukan, mencoba melakukan apa yang sesuai firman Tuhan, ya, lagi dan lagi, walaupun kita bisa gagal, ternyata tiba-tiba hikmat Tuhan itu makin bertambah-tambah. Saya punya contoh yang terbaik, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dia masih remaja, dia dikenal sebagai anak muda yang makin hari hikmatnya makin bertambah, sampai dia itu disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, saya yakin dan percaya kalau itu bisa dialami oleh Yesus, Tuhan Yesus pun juga kepingin supaya hidup kita juga makin bertambah hikmat. Ayo sama-sama, ketika kita makin bertambah hikmat, kamu akan jadi berkat loh. Kamu akan jadi berkat di sekolah, kamu akan jadi berkat di keluarga, kamu jadi berkat di gereja, kamu jadi berkat di kelompok sel. Dan gimana orang jadi berkat? Pasti dia juga akan disukai oleh banyak orang di sekitar kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan pun juga akan ikut bangga ngelihat kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, ayo sama-sama bertumbuhlah dalam hikmat, berkembanglah dalam hikmat, karena ini akan jadi hari yang luar biasa buat kita untuk melihat Tuhan menambahkan hikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Jangan lupa minta sama Tuhan hikmatnya. Boleh saya ajak kita berdoa sama-sama hari ini? Tuhan, thank you buat pesanmu. Kami tahu bahwa takut akan Tuhan itu adalah awal permulaan dari pengetahuan, yaitu semua hikmat. Dan hari ini kami datang sama Tuhan membawa semua teman-teman teens yang ada. Kami mau sama-sama datang kepada Tuhan minta hikmat-Mu, supaya kami jadi anak remaja yang makin berhikmat. Hikmat kami bertambah-tambah, dan kami makin berpengaruh, berdampak. Ada banyak orang diberkati lewat hidup kami. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga boleh terus memakai kehidupan kami secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami tahu satu hal yang kami minta hikmat-Mu untuk terus bertambah, dan Kau sedang mengerjakannya dalam hidup kami semua. Kami mau melangkah, melakukannya, dan lagi. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin, amin.